Udah, Pak. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita panjatkan kehadirat ilahi Robbi Allah SWT. Alhamdulillah pada hari ini tanggal 3 Juni 2021 kita menyelenggarakan seminar kerja praktek gelombang kedua atas nama Darmin dengan nomor induk 18416226201091 dengan judul kerja praktek pengamatan proses kerja gudang MT Box Departemen Part Warehouse pada PT Indonesia Epson Industri dengan penguji Ibu Hajah Neni Triana STMM. Dan seminar kerja praktek ini kita bagi dua sesi. Sesi pertama adalah presentasi, di mana presentasi ini dilakukan oleh Saudara Darmin sebagai peserta. Waktunya 10 menit saja. Kemudian sesi kedua adalah konfirmasi dan klarifikasi. Tanya jawab, nanti Bu Neni selaku penguji menyampaikan pertanyaan dan tanggapan atas presentasi yang Saudara Darmin sampaikan. Kemudian Darmin memberikan klarifikasi jawaban atas pertanyaan dan tanggapan dari Ibu Hajah Neni Triana. Mempersingkat waktu, saya mulai sesi pertama. Silakan Saudara Darmin untuk presentasi, waktunya dimulai dari sekarang. Ini jam 9.45 menit, waktunya 10 menit ya. Silakan Darmin. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Darmin dari T18F. Di sini saya mau mempresentasikan hasil laporan kerja praktek saya yang berjudul pengamatan proses kerja gudang MPT Box Departemen Part Warehouse pada PT Indonesia Epson Industri. Baik, langsung saja ke pendahuluan. PT Indonesia Epson Industri pada Departemen Part Warehouse memiliki gudang MPT Box, yaitu untuk keperluan mensupport proses produksi. Fungsi gudang MPT Box tersebut untuk menyimpan box kosongan dan tray. Fungsi box kosongan itu sendiri yaitu untuk tempat penyimpanan part-part yang sudah diproses oleh bagian produksi. Dan untuk fungsi tray-nya yaitu agar part tertata dengan rapi di dalam box tersebut. Pada gudang MPT Box masih ada beberapa proses kerja gudang yang kurang efektif dan efisien, sehingga dilakukannya beberapa perbaikan. Nah, di sini ada gambaran box sama tray-nya. Selanjutnya, tujuan kerja praktik yaitu melakukan beberapa perbaikan proses kerja agar proses kerja yang ada di gudang MPT Box bisa efektif dan efisien. Di sini ada profil perusahaan, yaitu PT Indonesia Epson Industri adalah perusahaan manufaktur dengan produksi printer. Sini ada beberapa jenis printer, yaitu ada LFP, SIDM, atau Serial Impact Dot Matrix, dan Inkjet. PT Indonesia Epson sendiri didirikan pada tanggal 27 Juli 1994 dan diresmikan atau mulai beroperasi Maret tahun 1995. Luas pabrik Epson yaitu seluas 138.000 meter persegi dan luas bangunannya lebih dari 75.000 meter persegi dan jumlah karyawannya pada tahun 2005 adalah 8.000 orang. Selanjutnya pelaksanaan kerja praktik. Di sini saya kerja praktik selama 1 bulan, yaitu dimulai pada tanggal 1 Maret 2021 sampai dengan 31 Maret 2021.
kerja praktik saya di sini di bagian gudang MPT Box, yaitu terdiri ada beberapa proses kerja yang dilakukan. Yang pertama ada proses penerimaan, pembongkaran, penyimpanan, dan setting box dan tray. Selanjutnya di pembahasan, sini ada proses penerimaan, yaitu pada gudang MPT Box terdapat ada 2 penerimaan barang, yaitu penerimaan barang box kembalian dari vendor dan penerimaan barang box dan tray baru. Selanjutnya di sini ada proses pembongkaran, yaitu pengosongan box pengembalian dari vendor yang di dalamnya box tersebut terdapat sampah dan jenis tray yang masih ada tercampur. Proses pembongkaran yang dilakukan dengan masukkan box ke dalam conveyor lalu dibaca dengan namanya alat RFID. Fungsi RFID tersebut untuk menghitung total jumlah box yang telah dibongkar. Untuk proses selanjutnya ada penyimpanan barang, yaitu setelah proses pembongkaran dilakukan, untuk traynya dimasukkan ke rak penyimpanan dan untuk box kosongannya disimpan di tempat setting box. Dan untuk proses yang terakhir yaitu proses setting box, yaitu proses memasukkan tray ke dalam box kosongan, terus sesuai dengan permintaan bagian produksi, nanti bagian produksi mengasih catatan pada operator gudang tray apa yang akan diproduksi. Setelah disetting tray dan box tersebut lalu dibawa ke bagian produksi. Nah, sekarang masuk ke masalah. Di sini ada beberapa masalah. Yang pertama, tidak adanya tempat penyimpanan sarung tangan. Di sini sarung tangan di mana saja, sehingga sarung tangan akan mudah hilang. Bila kejadian tersebut tidak dilakukan perbaikan, maka akan terjadinya pemborosan pada jumlah stok sarung tangan. Untuk stok sarung tangan untuk per minggunya berjumlah 40 pieces, satu orang operator dikasih 1 sarung tangan untuk digunakan dalam selama seminggu. Jumlah operator di gudang berjumlah 33 operator, jadi sisa 7 pieces sarung tangan harusnya menambahkan buat stok minggu depan, kini habis digunakan untuk mengganti sarung tangan yang hilang. Baik, untuk masalah yang kedua, tidak adanya garis layout pada tempat setting box. Akibatnya, box tidak tertata dengan rapi, dan box akan tercampur yang sudah disetting maupun yang belum disetting. Sehingga pada saat operator mengambil box yang sudah disetting, untuk dibawa ke bagian produksi memerlukan waktu 5-10 menit untuk mengambilnya. Sini gambarnya box acak-acakan. Dan untuk masalah yang ketiga, yaitu pada saat bongkar, lemahnya sensor yang ada di RFID. Sehingga lambatnya pembacaan barcode di box pada saat bongkaran. Karena hanya memiliki 1 sensor pada RFID. Sehingga box harus diputar balik baru bisa terbaca oleh RFID. Akibatnya terjadi kelambatan pada saat bongkaran. Sehingga untuk mengalirkan 1 box bisa memerlukan waktu 30 detik. Dalam 1 palet terdapat 72 box. Bila membongkar dalam 1 palet bisa menghabiskan waktu 2160 detik atau dimenitkan dengan 30 menit. Seharusnya itu bisa membongkar box lebih banyak. Nah, di sini ada beberapa solusinya. Yang pertama untuk solusi sarung tangan, tidak adanya tempat penyimpanan sarung tangan, akhirnya dilakukan perbaikan dengan dibuatkannya tempat penyimpanan sarung tangan. Ini gambar sarung tangannya dengan ukurannya panjang 2 meter dan lebar 50 cm. Hasilnya ketika tempat sarung tangan sudah ada, sehingga tidak sering hilang, sehingga bisa efisien dalam menggunakan sarung tangan.
tadinya stok sarung tangan 40 pieces, habis untuk 33 operator gudang, kini masih tersisa 7 pieces sarung tangan. Sehingga dapat menambahkan stok sarung tangan buat minggu depannya. Untuk solusi yang kedua, untuk masalah tidak adanya garis layout pada area setting box dan tray, sehingga box berantakan dan tercampur, perbaikan yang dilakukan, dibuatkannya garis layout pada area proses setting box. Sehingga setting box lurus sejajar dan pada saat pengambilan box setting hanya memerlukan waktu kurang 5 menit. Hasilnya proses kerja gudang bisa efektif. Inilah gambaran layout yang saya buat. Baik, untuk solusi yang terakhir, yang ketiga, yaitu perbaikan yang saya lakukan pada sensor yang ada di RFID dengan menambahkan satu sensor lagi pada RFID, sehingga kini menjadi ada 2 sensor. Sehingga pada saat box dialirkan, barcode box bisa langsung terbaca oleh sensor RFID. Hasilnya, pada proses pembongkaran menjadi efektif. Kini membongkar satu box hanya memerlukan 10 detik. Sehingga dalam satu palet isi 72 box hanya memerlukan waktu 720 detik. Atau dimenitkan jadi 12 menit. Nah, untuk kesimpulannya, yang pertama, masalah tidak adanya tempat sarung tangan, ini dengan adanya perbaikan bisa efisien dalam menggunakan sarung tangan. Dari tadinya stok 40 pieces selama seminggu bisa habis, kini masih tersisa 7 pieces untuk mendapatkan stok minggu depan. Untuk kesimpulan yang ketiga, masalah tidak adanya garis layout di area setting box, kini setelah perbaikan bisa dengan efektif dalam pengambilan box. Dari tadinya mengambil box settingan memerlukan waktu 5-10 menit, kini hanya memerlukan waktu kurang 5 menit. Dan untuk kesimpulan yang ketiga, masalah lemahnya pembacaan RFID, kini setelah adanya perbaikan proses pembongkaran pada box bisa efektif. Dari tadinya satu box memerlukan waktu 30 detik, kini hanya memerlukan waktu kurang 10 detik. Dan untuk saran, perbaikan sistem yang ada harus terus dilakukan guna meningkatkan efektivitas proses kerja gudang MPT Box. Terima kasih. Baik, Pak, Bu, sudah selesai presentasinya. Baik, terima kasih Saudara Darmin. Ini lewat waktunya 5 menit ya. Tapi nggak apa-apa lah lewat 5 menit. Tapi sebelum saya minta Ibu Neni selaku penguji untuk memberikan tanggapan, saya klarifikasi dulu ya, Anda tidak melakukan perbaikan. Jadi perbaikannya bukan dilakukan oleh saya. Perbaikan itu dilakukan oleh pihak perusahaan. Ini kerja praktek, Anda tidak melakukan perbaikan. Berarti Anda bimbingannya tidak maksimal ini. Ya. Saya ulangi, Anda tidak melakukan perbaikan. Jadi kalaupun ada perbaikan itu dilakukan oleh pihak perusahaan. Anda hanya mengamati dan mencatat apa yang dilakukan oleh pihak perusahaan untuk efisiensi, efektivitas, dan produktivitas. Ya? Oke. Itu sebagai catatan awal ya. Iya, Pak. Semua direvisi yang ada kalimat saya perbaiki. Nggak ada kalimat saya memperbaiki ya. Oke. Baik, selanjutnya mempersingkat waktu, saya minta Ibu Hajah Neni Triana, STMM, untuk memberikan tanggapan dan pertanyaan atas presentasi Saudara Darmin. Iya. Dipersilahkan, Bu Haji. Baik, terima kasih Pak Ade atas kesempatannya. Selamat pagi, Darmin. Ya, pagi, Bu. Ya, sehat? Alhamdulillah, Bu. Ya, maaf ya, saya sambil ini. Sebentar, saya coba ini dulu. Oke, Darmin kerja di sini? Iya, Bu. Oh, sudah berlama-lama? Sudah hampir setahun, Bu.
sudah hampir 1 tahun. Iya. Bagiannya memang bagian di box MT tadi. Iya. Oke. Baik, jadi penilaian kita ada 3 kriteria. Yang pertama adalah dari segi presentasi, yang kedua dari laporan dan juga tanya jawab. Kamu sudah pakai seragam yang rapi? Oke, sudah pakai alma mater? Sudah, Bu. Sudah ya, baik. Karena saya tidak bisa lihat langsung. Oke. Kemudian tata cara presentasi saya rasa sudah cukup baik. Hanya mungkin nanti perlu ditambahkan di PowerPoint. Ini kelihatannya banyaknya deskripsi ya. Kalau Iya, bisa Bu. nanti banyaknya gambar. Jadi kalau gambar lebih menarik. Sehingga poin-poinnya saja kamu cantumkan di dalam PowerPoint-nya kamu. Baik, Oke, Bu. kemudian terkait dengan laporan, saya belum baca semuanya. Iya. Hanya tadi ada beberapa yang menjadi inian saya adalah pertama, saya baca abstrak ya. Nah ini agak masih kurang sesuai dengan apa yang kamu jelaskan ya. Nanti Iya. mungkin kita bisa bisa bimbingan lagi. Iya, Bu. Kemudian terkait NIDN Pak Ade nih ya dengan gelarnya penting sekali. Jadi Pak Ade itu di situnya MT ya kamu ya. MT harusnya Iya. Insinyur Ade Suhara STMM Oh. IPM. Kemudian NIDN juga salah. Itu tadi 042 atau NIDN siapa tuh? Yang saya tahu 04 berapa ya? 3 kemudian belakangnya tuh ada 0009 kok nggak salah. Oh, iya, Jadi Bu, ya. salah ya. Nah itu penting sekali. Jadi jangan sampai NIDN sama gelar itu salah karena itu yang dilihat duluan ya. Iya, Bu. Oke. Baik, kemudian ada beberapa juga yang penulisan bahasa Inggris ya terkait dengan judul karena kamu pakainya nih gudang empty box, departemen parts warehouse. Iya. Empty box kan bahasa Inggris ya. Kalau itu karena kalau bahasa asing harus dimiringkan dengan yang part warehouse-nya. Oh, iya. Kalau industrinya PT Indonesia Epson Industry emang dari sananya begitu atau industrinya ini kamu bikin bahasa Inggris atau bagaimana? Emang dari sananya, Bu, pakai. Atau emang dari sananya? Kalau memang dari sananya tidak apa-apa. Tapi kalau misalnya memang itu industri kan lebih baiknya sih kita pakai bahasa Indonesia dulu, baru bahasa asing. Kalau memang tidak bisa ya nggak apa-apa ya pakai bahasa asing. Iya, Karena Bu. kita ada di Indonesia. Oke, baik Darmin. Terkait proses kerja gudang empty box ya, pengamatan. Dari pengamatan kamu tadi ya, tujuannya Iya. apa tadi? Tujuan kerja praktek kamu coba. Tujuan kerja praktek kamu apa? Untuk melakukan beberapa perbaikan, Bu. Untuk melakukan beberapa perbaikan proses kerja agar proses kerja bisa efektif dan efisien. Iya, Bu. Tadi perbaikan yang dilakukan, yang tadi ada box sarung tangan, terus kemudian penambahan sensor RFID, itu memang kamu yang buat atau memang perusahaan atau bagaimana? Kalau yang sarung tangan saya yang buat. Kalau yang layout ini masih dalam proses, masih dipakai buku kertas pengajuan. Jadi jadi cuma bikin desainnya aja. Jadi itu bentuknya memang Kaizen gitu ya? Iya. Oh gitu. Iya, Bu. Mungkin oke. Memang kamu yang melakukan gitu, Iya. bukan dari perusahaan sendiri. Iya. Memang saya Itu dari lakukan, Bu. Kaizennya kamu ya, dari Iya, Bu. Kaizennya kamu ya. Iya. Oke, kalau memang itu dari Kaizennya kamu, mungkin lebih tepatnya judulnya itu adalah pengamatan saja, pengamatan Kaizen gitu ya, pengamatan atau Kaizen. Mana tadi depan judulnya? Ini? Nah, pengamatan proses Kaizen aja mungkin ya.
gudang, empty box, departemen parts warehouse. Jadi karena yang kamu lakukan tadi adalah hasil dari kaizennya kamu gitu Iya, ya. Bu. Oke. Kemudian oke, untuk yang mana tadi? Ada saya belum baca untuk tinjauan pustaka kamu isinya apa? Tinjauan pustaka. Benar, Bu. Yang kamu masukkan ke dalam tinjauan pustaka di ininya apa? Kalau memang ininya Tentang adalah gudang, Bu. Tentang gudang. Pengertiannya, Oke. tujuan gudangnya, fungsi gudang, terus aktivitas pergudangan. Udah, Bu. Oke. Nah, secara prosedur tadi ya, kan kamu tadi ada kaizen ya. Iya. Kalau misalnya tadi tidak ada box sarung tangan, kemudian tidak ada apa sih RFID-nya lambat, itu prosesnya bagaimana? Maksudnya pelaporan kamu terhadap perusahaan? Ada kondisi seperti itu gitu. Tadi kan kamu bisa mengurangi waktu ya. Tadinya misalnya sensor RFID-nya dari 1 menjadi 2. Kemudian dari harusnya berapa tuh 30 menit menjadi 12 menit. Nah, itu proses pelaporannya seperti apa? Ada masalah seperti itu? Yang pertama saya ngomong dulu ke leader saya. Terus setelah leader setuju, lalu saya membuat surat seperti yang form kaizen itu. Lalu nanti ditandatangani oleh leader saya, biasanya leader, supervisor, sama manajer. Baru langsung dikirim ke HRD apa kemana atau belum tahu. Kemudian? Nanti kalau misalnya di ACC nanti dikerjakan oleh biasanya maintenance, Bu. Dikerjakannya oleh maintenance. Saya cuma ngasih. Itu bentuknya apa? Laporannya bentuknya apa, Darmin? Maksudnya ada form kah yang kamu isi atau seperti apa? Iya, form, Bu. Ada form. Form selembaran kaizen gitu. Lembaran kaizen. Ada nggak contohnya? Bisa nggak saya lihat? Belum, udah dikirim, Bu. Udah dialirin ke leader. Udah enggak ya? Yang kosongnya nggak ada? Belum ada, kosongnya nggak ada? Belum ada. Memang dikasih setiap bulan atau bagaimana? Biasanya ada kertasnya di office gudang. Kalau misalnya kita kalau misalnya kita mau bikin kaizen, nanti kita ambil kertasnya di office, lalu kita isi. Oh, jadi kaizen itu tidak ditentukan setiap bulan, misalnya harus menghasilkan 1 dari setiap karyawan, enggak gitu ya? Enggak. Pokoknya kalau ada masalah pada saat kita bekerja, biar supaya kita mudah gitu, biar supaya kita cepat kerjanya, kita perbaikin, Bu. Kita perbaikin dengan kaizen. Hasil dari misalnya tadi kalau misalnya kaizen kamu diterima, tadi yang mengerjakan adalah engineering ya? Iya, biasanya. Bagian maintenance ya. Kemudian reward-nya buat kamu apa? Biasanya duit, Bu. Oh, ada uangnya. Kan ada nilainya A, B, C, D gitu. Oke. Untuk yang box ini, nilainya berapa jadinya perbaikan box ini? Box yang sarung tangan tadi. Kalau box belum sampai di itu, Bu, belum sampai di ACC. Oh, tapi udah dibikin itu kan? Bukan box yang buat sarung tangan. Yang buat sarung tangan tadi udah ada kan ya? Ya udah ada. Itu nilainya berapa itu? Nilainya C, Bu. Soalnya cuma perbaikan. Oh, nilainya C. Berarti uangnya dapat berapa? 15.000. 15.000. Kirain saya 150.000. 15.000 ya. Tapi lumayan kalau bikinnya banyak. Oh, iya, oke. Bikinnya kan cuma 1 ya, 15.000 doang. Oke.
Oke, berarti untuk yang box satu lagi yang layout tadi berarti belum di ACC. Nah, untuk yang RFID ini tadi kan sensornya katanya cuma satu ya. Nah, itu sekarang sudah 2. Itu yang Iya. mengerjakan maintenance juga Iya, Bu. sensornya. Maintenance juga. Iya, soalnya Jadi saya nggak tahu berapa nih? sistemnya di dalamnya. Iya, Soalnya iya. sistem saya nggak Ini tahu. iya, nilainya berapa jadinya? Dia kalau nggak salah kemarin B, Bu. B. Oh, dapat berapa berarti? 55 apa? Apa 50 dah. 55.000. Pokoknya di antara Oh, 50-an. gitu. Oh, enggak kelipatan ya, kirain 30.000 gitu, enggak? Enggak, Bu. Oke. Nah, untuk yang di RFID ini tadi ada box ya. Itu Iya. maksudnya dia baca barcode apa sih? Boxnya itu barcode, ada barcode, semuanya ada barcode gitu? Iya, Bu, kayak Boxnya? barcode di kemasan kayak gitu, Bu. Kemasan Barcode makanan. di kemasan. Barcode di kemasan ya. Kayak Nah, kemasan itu makanan apakah gitu. box yang satu dengan box yang lain beda atau bagaimana? Biasanya barcode-nya beda-beda. Oh, barcode-nya beda-beda. Jadi Nomor barcode-nya memang beda-beda. ini kan box khusus untuk di ruang untuk dipakai di produksi aja ya? Iya. Dikirim ke sana nggak? Dikirim ke customer nggak? Kamu bikin apa sih Enggak, Bu. partnya? Jadi saya Oh, bukan bikin part. Jadi saya buat tempat part yang diproduksi, nanti diproduksi itu dibawa ke assembling. oh Tempatnya doang. hanya proses dari gudang masuk Nah, ke line produksi saja ya. iya, betul, Bu. Oke. Kemudian tadi yang barcode tadi Iya. itu fungsinya berarti kalau misalnya boxnya ada 7, misalnya boxnya ada 1.000 gitu, ada 1.000 box, itu ketahuan? Ketahuan, Bu. Mana yang hilang gitu, kalau misalnya ada yang hilang ketahuan juga mana nomornya gitu? Iya, ketahuan sini ada, biasanya ada nama part number-nya sini ada di dalam layar sini. Oh. Pernah nggak kejadian kayak gitu? Kalau hilang mah enggak, Bu. Biasanya barcode-nya rusak. Oh, barcode-nya rusak. Kalau rusak Ya, bagaimana? ya nanti dibuat lagi barcode-nya. Barcode-nya dibuat lagi. Ada barcode yang Oke. baru udah disiapin, Bu. Oh, siapa yang buat barcode? Bikin sendiri di PT atau beli atau bagaimana? Dari bikin sendiri PT. Dari PT bikin office. sendiri ya. Oke. Jadi sebetulnya kalau kalian pinter ya, dulu saya pernah punya pengalaman sama bos saya orang Jepang itu, dia bisa bikin barcode sendiri. Ya, dia bisa bikin barcode sendiri. Jadi ya ini cerita lucu aja ya, karena saya tuh dekat banget dengan bos Jepang saya. Jadi dia bikin barcode itu, tulisannya kalau kita scan itu tulisannya adalah saya waktu itu apa, neni jelek misalnya gitu atau apa gitu. Dia bisa bikin seperti itu. Nah, itu juga menurut saya satu hal yang perlu kamu pelajari ya kalau memang bisa tadi, karena menurut saya pasti ada ilmunya gitu, dan itu bisa kamu terapkan. Misalnya kamu punya warung gitu kan, kamu bikin barcode sendiri dengan nama yang unik gitu. Nah, itu bisa gitu ya. Jadi kalau misalnya kamu bisa belajar tadi bagaimana cara bikin barcode-nya ataukah ada programnya, pelajari ya. Karena itu juga satu ilmu yang menurut saya ya kalau kita nggak tahu gitu ya, itu atau kalau kita tahu, nah itu lebih lebih unggul kayaknya dari yang lain gitu ya. Iya, Bu. Oke, Darmin, saya rasa cukup, nanti perbaikan tinggal Apa aja, Bu, kita ya, Bu, bimbingan perbaikannya, Bu? aja. Nah, saya belum baca laporannya, jadi nanti Iya. setelah saya baca laporannya semua, baru Iya. saya emailkan dulu ya, kasih email aja ke saya. Nanti saya akan emailkan perbaikan yang mana saja, kemudian nanti kamu bisa bimbingan terkait laporan. Nah, menurut kamu sendiri dari sini ya, satu kali lagi pertanyaan saya, dari hal yang kamu pelajari ketika KP, itu adakah yang bisa kamu jadikan bahan untuk tugas akhir? Ada nggak? Untuk sekarang sih belum ada sih, Bu. Belum ada? Paling kalau Kira-kira menurut kamu? inventory kira-kira masih bisa nggak, Bu, ya? Nah, justru kan kalau tugas akhir itu masalah itu kan ya apa maksudnya
latar belakang itu kan dilihat dari masalah yang terbesar di kamu tuh apa. Kalau saya lihat sih, kalau Iya, tadi kamu bilang ada proses perbaikan di apa sih, garis layout. line ya untuk ya layout, berarti Iya, ada hubungannya dengan layout dong, layout produksi ya. iya, Nah, mungkin itu bisa jadi bahan tugas akhir kalau kamu memang mau teruskan gitu, karena layout juga berpengaruh ya terhadap proses produksi. Kalau tadi kamu bilang box-nya berantakan, tidak ada layout, kemudian susah iya, betul Bu. mencari. Artinya si proses layout ini menjadi satu bahan ya yang bisa kamu kerjakan untuk next perbaikannya seperti apa sehingga produksi ini nggak akan terlambat gara-gara mencari Nah, box yang harus iya, masuk iya, iya ke benar Bu. ruangan atau assembly gitu ya. Iya Bu. Oke. Baik, saya rasa cukup Pak Ade. Terima kasih. Itu Baik, saja pertanyaan dari saya. terima kasih Bu Haji, karena di jam 10 Bu Haji juga ada sesi dengan saya ya, Aditya Iya, Gifar ya. betul. Iya Pak. Nah, ini udah lewat 10 menit, tapi nggak ada masalah ya. Nanti kita masuk di 10.15 ya Bu. Iya, baik Pak. Baik, Saudara Damin, Iya ya. Pak. Tadi saya sampaikan bahwa Anda tidak maksimal dalam bimbingan. Jadi Anda perlu bimbingan lagi. Tadi Iya. juga beberapa tata tulis yang salah. Terus juga penempatan peranan Anda yang salah. Anda bukan sebagai karyawan di sini, tapi Anda sebagai mahasiswa yang sedang melakukan kerja praktek. Walaupun betul Anda karyawan di sana, tapi Anda berbicara bukan sebagai karyawan, tapi Anda di sini berperan sebagai mahasiswa yang sedang kerja praktek. Iya, Jadi Bu. laporan yang ditulis itu sebagai penulis, bukan sebagai karyawan, ya. Hmm. Jadi bukan Anda yang membuat usulan, tapi perusahaan yang membuat usulan. Walaupun Anda adalah bagian dari perusahaan, gitu ya. Iya Pak, iya Pak. Ya, jadi Anda lupa, mungkin Anda merasa sebagai Iya, karyawan. iya benar Pak. Saya melakukan perbaikan. Jadi peranan Anda di sini sebagai mahasiswa, ya. Jadi akademiknya yang dikedepankan, iya Pak. bukan praktisinya yang dikedepankan. Oke? Iya Pak. Nah, itu mungkin ada beberapa narasi yang memang perlu diperbaiki. Kemudian juga tata tulis. Tadi Iya. Bu Haji Neni sudah menyampaikan beberapa koreksi, tolong itu dicatat. Sebelum ini di cover, nanti Anda ketemu saya dulu ya untuk perbaikan tata tulisnya, termasuk redaksional penulisan ya. Iya Pak. Oke, saya kira cukup ya. Bu Haji masih ada tambahan atau kita closing saja? Sudah cukup Pak, terima kasih. Baik, kalau sudah cukup ya supaya berkah dan bermanfaat untuk kita semua, kita tutup seminar kerja praktek atas nama Darmin ini dengan ucapan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih. Terima kasih Bu Haja Neni Triana. Selamat Saudara Darmin. Saya tutup dengan billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu. Ya, sama-sama. Tutup aja sama kamu. Ayo, ini mouse saya agak bermasalah. Bentar Bu. Ya, ya silakan. Itu Bu. Kenapa Bu?